Cerita dimulai dengan menampilkan seorang wanita dan anak laki-lakinya diculik. Si penculik melihat wanita itu cantik sehingga timbul niat jahat. Ia membawa wanita itu ke sebuah pulau terpencil dan berniat melakukan tindakan bejat. Wanita itu berusaha melawan dan mencoba melarikan diri, namun dengan mudah ditangkap kembali oleh si penculik. Saat wanita itu berpikir dirinya tidak bisa lepas dari cengkeraman si penculik, tiba-tiba muncul seorang pria yang menyelamatkannya. Pria itu menoleh melihat wanita di depannya, merasa tidak kenal, lalu bertanya pada si penculik dari mana dia menculik wanita itu. Dari nada bicaranya, tampaknya mereka saling mengenal. Si penculik memanggil pria itu Tuan dengan nada ketakutan. Ia berkata pada pria itu bahwa ia tidak mengenal wanita itu, hanya melihatnya duduk di tepi pantai. Lalu setelah melihat si penculik, wanita itu bilang ingin ikut, sehingga ia pun luluh dan setuju, berniat melapor pada tuannya, karena tempat itu adalah daerah pegunungan di balik pulau. Ia memerintahkan anak buahnya membawa anak itu lebih dulu. Melihat tangga tali di depannya, wanita itu seperti melihat secercah harapan. Namun karena sudah lama tidak beristirahat dan mentalnya tegang, wanita itu tiba-tiba merasa pusing. Untungnya, pria di belakangnya segera menahan tubuhnya. Karena khawatir air pasang naik, pria itu akhirnya menggendong wanita itu. Karena takut, wanita itu memeluk erat pria itu hingga hampir membuatnya sesak napas. Begitulah, pria itu menggendong wanita itu naik ke atas. Karena takut ketinggian, wanita itu pingsan di tengah jalan. Pria itu tak berdaya dan akhirnya membawa wanita itu pulang ke rumah. Wanita itu bernama Ratawan, seorang putri bangsawan sejati, namun sayangnya menikah dengan pria yang buruk. Ia menyaksikan sendiri suaminya berselingkuh. Setelah tahu, suaminya tidak merasa bersalah, malah menyalahkan Ratawan karena terlalu dingin padanya. Ratawan sudah lama kehilangan harapan pada suaminya, ia hanya meminta suaminya menjalankan tanggung jawab sebagai ayah. Karena ayah Ratawan tiba-tiba meninggal, ibunya berencana menjual semua saham perusahaan sarang burung walet. Ibunya menganggap pekerjaan membunuh hewan inilah yang merenggut nyawa suaminya. Suami Ratawan buru-buru membujuk ibu mertuanya bahwa kematian ayah mertua tidak ada hubungannya dengan pekerjaan itu. Namun ibu mertua tetap teguh pada keputusannya. Ratawan berniat mengikuti keinginan ibunya, mencari direktur untuk menandatangani dokumen. Putranya, Manbu, bersikeras ingin ikut. Tak disangka, baru keluar rumah sudah diculik. Saat sadar kembali melihat putranya tidak ada, Ratawan buru-buru mencarinya. Hal ini membuat para pria di pulau itu, yang belum pernah melihat wanita cantik, timbul niat jahat. Dua orang berebut ingin membawa Ratawan menjadi istri. Ratawan memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri, tepat saat bertemu pria tadi yang datang. Ratawan ketakutan bersembunyi di belakang pria itu. Namun, pria itu malah menganggap Ratawan sebagai masalah. Untuk mencegah niat jahat para pria di pulau itu, pria itu menarik Ratawan dan dengan tegas menyatakan pada semua orang bahwa ini adalah wanitanya. Setelah itu, pria itu memperingatkan Ratawan bahwa tempat ini bukan pusat perbelanjaan, jangan sembarangan lari-lari. Ratawan bertanya pada pria itu di mana putranya, lalu Manbu tiba-tiba berlari mendekat. Anak itu berkata pada Ratawan bahwa ia baru saja makan. Khawatir ibu dan anak ini akan mengalami masalah lagi, pria itu mengatur agar mereka tinggal di rumahnya. Begitu masuk rumah, Ratawan menegaskan bahwa ia bukan wanitanya. Namun, pria itu menjelaskan bahwa ia melakukan itu untuk melindungi Ratawan dari gangguan para pria di pulau. Ternyata, pria itu bernama Nabon, pemilik pulau ini. Semua orang di pulau itu patuh padanya, dan hanya dia yang bisa menjamin keselamatan ibu dan anak ini. Ratawan tidak terlalu percaya pada Nabon, tapi ia tidak punya pilihan lain selain tinggal. Ia berniat mandi, tapi menemukan kamar mandi terbuka. Nabon menjelaskan bahwa rumahnya dibangun di puncak gunung, tak ada yang berani naik untuk mengintip. Ratawan tetap tidak tenang, tapi tidak ada pilihan lain. Melihat Ratawan tidak lagi menolak, Nabon memberikan pakaian miliknya untuk Ratawan, mengingatkan agar hemat air lalu pergi. Tidak senyaman bak mandi di rumah, tapi setidaknya bisa membersihkan debu dan lelah di tubuh.
Begitu selesai mandi dan keluar, Ratawan bertabrakan dengan Nabon yang sedang turun tangga. Nabon menjelaskan bahwa ia melihat pintu tidak terkunci, mengira Ratawan sudah selesai mandi dan tidur. Tapi Ratawan menganggap itu hanya alasan. Nabon menegaskan bahwa ini rumahnya. Ia mengingatkan Ratawan agar lain kali mandi harus mengunci pintu. Setelah itu ia masuk untuk mandi, tapi menemukan air di bak hampir habis. Ia tidak tahan dan marah pada Ratawan. Ratawan sangat merasa bersalah, berkata ia sudah berusaha sebaik mungkin, berjanji akan lebih hati-hati ke depannya. Nabon mendengar itu hanya bisa pasrah. Sepertinya hari ini ia tidak bisa mandi. Melihat ibu dan anak itu bersiap tidur, ia melihat mereka tidak makan malam, lalu dengan perhatian membawakan susu. Tindakan ini membuat Ratawan sangat terharu. Tengah malam hujan deras, Nabon bangun menutup jendela. Teringat masih ada orang lain di rumah, lalu khusus membawakan selimut untuk mereka. Meski sangat pelan, tetap membangunkan Ratawan yang sedang tidur. Nabon buru-buru menutup mulut Ratawan, menjelaskan bahwa ia hanya membawakan selimut. Tindakan Nabon membuat hati Ratawan terasa hangat. Sarapan pagi sangat sederhana. Ratawan melihat putranya yang sedang tumbuh bertanya pada Nabon, "Sarapan hanya ini saja?" Nabon mengira Ratawan manja lalu dingin berkata, "Di sini hanya ada ini. Kalau tidak tahan, jangan makan." Manbu sangat patuh, langsung makan bubur dan berkata pada ibunya bahwa rasanya enak. Ratawan bertanya kapan mereka bisa pergi dari sini. Nabon berkata akhir-akhir ini ombak besar, tidak bisa ke laut, jadi belum tahu kapan bisa pergi. Ratawan pasrah dan tetap tinggal. Ia ingin meminjam ponsel Nabon untuk memberi kabar pada keluarga, tapi ditolak. Nabon masih belum tahu identitas asli Ratawan, khawatir Ratawan adalah mata-mata yang dikirim orang lain. Meski dalam hati tetap waspada pada Ratawan, dalam kehidupan sehari-hari Nabon tetap merawatnya dengan baik, hanya saja saat berbicara selalu bersikap dingin dan menjaga jarak. Si pembunuh tahu Ratawan sudah menjadi wanita Nabon. Lalu saat Nabon lengah, ia ingin membunuh Nabon. Dan setelah itu mencari Ratawan. Tak disangka, ia ketahuan oleh Nabon. Nabon memerintahkan anak buahnya menahan pria itu. Kejadian ini membuat Nabon semakin curiga pada identitas Ratawan, sehingga ia tak segan mengancam Ratawan dengan pistol, meminta Ratawan mengungkap identitasnya karena orang yang ingin membunuhnya adalah anak buah Nabon. Ratawan salah paham mengira Nabon pura-pura bodoh. Nabon terus mengancam Ratawan, jika tidak mau bicara, ia hanya bisa mengirim Ratawan kerja paksa. Jika tidak ada perlindungan dari Nabon, Ratawan tidak berani membayangkan bagaimana nasib mereka berdua. Maka, saat Nabon marah dan pergi, ia mengatakan nama palsu pada Nabon, tapi tidak menyembunyikan nama keluarga ayahnya. Ayah Ratawan adalah seorang senior yang sangat dihormati Nabon di bidang ini. Nabon mengira mereka masih keluarga, sehingga Ratawan tetap diizinkan tinggal di rumahnya seperti sebelumnya. Di pulau tidak ada telepon, hanya ada radio komunikasi. Nabon memberikan satu pada Ratawan agar mudah berkomunikasi, lalu mengajak ibu dan anak itu ke supermarket. Manbu ingin makan camilan. Ratawan juga ingin membeli kosmetik, tapi karena tidak punya uang, ia hanya bisa mengajak Manbu pergi. Nabon melihat semua itu. Tanpa sengaja, mereka sampai di tempat kapal nelayan berlabuh. Ratawan seperti melihat harapan untuk pulang, ia cepat-cepat menuju kapal. Namun dari belakang terdengar suara Nabon bertanya, "Kamu kesini mau apa?" Ratawan berbohong bahwa putranya main ke sini, ia hanya mencari anaknya. Nabon tidak membongkar kebohongan Ratawan, lalu memberikan camilan yang dibeli untuk Manbu dan kosmetik untuk Ratawan. Ratawan spontan mengucapkan terima kasih. Saat pergi, Ratawan menoleh ke kapal nelayan dengan tatapan penuh penyesalan. Pria itu terkejut mengetahui wanita yang ia temukan secara tidak sengaja ternyata tidak hanya bisa membaca laporan keuangan, tapi juga punya pengetahuan medis untuk menolong orang. Hal ini membuatnya semakin penasaran dengan identitas wanita itu. Curiga semua yang dikatakan Ratawan sebelumnya hanyalah kebohongan. Menghadapi pertanyaan Nabon, Ratawan tetap tidak mau berkata jujur. Nabon tidak ingin menyia-nyiakan bakat, lalu memberikan pekerjaan perawat di pulau pada Ratawan. Hal ini membuat Bungan, yang kehilangan pekerjaannya,
sangat tidak puas. Untuk membalas dendam pada Ratawan, ia sengaja memasak makanan super pedas untuk Ratawan. Benar saja, baru suapan pertama Ratawan sudah tersedak. Ratawan tahu Bungan sengaja menargetkan dirinya, jadi tidak memberinya kesempatan, malah memuji masakan Bungan. Katanya tingkat kepedasan pas di lidahnya. Nabon sangat kagum dengan daya tahan Ratawan. Karena Ratawan datang tanpa membawa pakaian, Nabon memberikan semua pakaian bekasnya pada Ratawan. Ratawan sangat berterima kasih pada Nabon. Saat Ratawan hendak pergi, Nabon tiba-tiba bertanya namanya. Ratawan hampir saja keceplosan, tapi segera menahan diri, namun tindakan ini tetap diketahui Nabon. Dengan tangan terampil, Ratawan berhasil mengubah kemeja Nabon menjadi pakaian untuk putranya. Ia dengan senang hati memakaikan pada anaknya. Nabon melihatnya sangat terkejut, tak menyangka Ratawan punya kemampuan itu. Sejak itu, pandangan Nabon pada Ratawan perlahan berubah. Hari ini Ratawan tanpa sengaja melihat banyak burung walet berterbangan di udara, baru tahu Nabon berbisnis sarang burung walet. Nabon juga tidak menyembunyikan hal itu, ia menyerahkan seluruh keuangan perusahaan pada Ratawan. Ratawan terkejut mengetahui pendapatan perusahaan Nabon sangat sedikit. Karena keluarganya juga pernah berbisnis sarang burung walet, ia langsung tahu masalahnya. Jika Nabon memanen sarang burung 3 kali setahun, pasti pendapatannya jauh lebih tinggi. Tapi Nabon langsung berkata ia tidak akan melakukan itu. Ia kasihan pada burung walet, setahun panen 2 kali sudah cukup, agar kualitas terjaga dan burung walet punya waktu istirahat. Kebaikan hati Nabon membuat Ratawan mengubah pandangannya tentang dia. Mereka bekerja sampai larut malam, Manbu menunggu sampai tertidur. Nabon dengan hati-hati menggendong Manbu ke tempat tidur, menyelimuti anak itu dengan penuh perhatian. Melihat Nabon sibuk, Ratawan teringat pada suaminya yang juga pernah menggendong Manbu ke tempat tidur, tapi suaminya selalu tampak tidak sabar. Di luar, petir menyambar, tampaknya akan hujan. Ratawan hendak menutup jendela, tiba-tiba suara petir membuatnya ketakutan dan jatuh ke pelukan Nabon. Dalam suasana canggung, keduanya tidak menyadari si pembunuh sedang mengawasi mereka dengan tatapan dingin dari luar jendela. Keesokan harinya, Nabon pergi bekerja. Dalam perjalanan membantu Nabon, Ratawan diikuti si pembunuh dan didorong ke lereng gunung. Saat Nabon menemukan Ratawan, ia sudah terluka parah dan tergeletak tak bergerak. Nabon memberikan pertolongan pertama lalu menggendongnya pulang. Ia mengingatkan Ratawan agar lebih hati-hati. Ratawan berkata pada Nabon bahwa ia bukan jatuh sendiri, tapi ada yang mendorong dari belakang. Nabon menyadari betapa seriusnya masalah ini. Anak buahnya melapor bahwa mereka melihat Bungan mengikuti Ratawan. Nabon salah paham mengira Bungan cemburu sehingga mencelakai Ratawan. Ia melarang Bungan mendekati Ratawan. Meski tidak yakin siapa yang mendorongnya, melihat Nabon begitu baik padanya, hati Ratawan penuh rasa terima kasih. Dalam hati Nabon juga sedikit ragu. Untuk menenangkan Ratawan, ia bersumpah akan melindunginya dan memastikan kejadian serupa tidak terulang. Setelah beberapa waktu bersama, Ratawan mulai percaya pada Nabon. Tak disangka, keesokan harinya Manbu tiba-tiba menghilang tanpa sebab. Ratawan mencari anaknya kemana-mana, menyalahkan Nabon karena tidak menepati janji. Mereka bertengkar hebat karena hal ini, sehingga sedikit rasa suka yang baru tumbuh di hati Ratawan pada Nabon langsung hilang. Nabon mengerahkan seluruh penduduk pulau mencari Manbu siang malam. Akhirnya menemukan anak itu di sumur tua. Manbu berkata saat itu ia sedang bermain petak umpet dengan teman, lalu bersembunyi di sumur dan seseorang menutup sumur itu. Nabon bertanya apakah ia melihat siapa pelakunya. Manbu menggeleng. Son dan Saat menyelidiki dan menduga kejadian ini terkait dengan para penculik Ratawan sebelumnya. Ia menyarankan Nabon menahan para penculik itu dan mengawasi mereka, tapi Nabon tidak setuju. Ia menganggap cukup dengan mengawasi saja. Ratawan mendengar percakapan mereka, salah paham mengira Nabon sengaja melindungi orang jahat. Nabon selesai bekerja, menjenguk Manbu, tapi Ratawan menolak kebaikan Nabon. Berkata mulai sekarang urusan anaknya tidak perlu diurus Nabon lagi. Nabon bingung, berharap bisa bicara baik-baik dengan Ratawan. Ratawan mengira Nabon menipunya, tujuannya hanya ingin melindungi anak buahnya yang jahat. Awalnya, Nabon menyalahkan diri sendiri. Karena tidak bisa melindungi ibu dan anak Ratawan,
kini harus menghadapi prasangka buruk dari ratawan, membuat suasana hatinya semakin buruk. Untuk pertama kalinya mereka bertengkar. Mengingat dirinya pernah didorong jatuh dari gunung tanpa sebab, lalu anaknya juga dalam bahaya, ratawan semakin yakin Nabon tidak bisa melindungi mereka, sehingga berniat melarikan diri. Nabon mengirim pasangan suami istri Bibilieng untuk merawat ratawan dan anaknya. Ratawan memanfaatkan kesempatan bertanya pada Bibilieng di mana telepon di pulau. Bibilieng dengan ramah berkata jika ingin menelepon, tidak hanya harus mencari sinyal, tapi juga harus naik perahu ke pulau lain. Ratawan tidak menyangka serumit itu. Hal ini segera diketahui Nabon. Melihat ratawan makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, Nabon tidak tahan ingin peduli, tapi diabaikan ratawan. Jarak antara ratawan dan Nabon membuat Nabon sangat sedih. Namun, di hadapan ratawan ia tidak tahu harus berkata apa. Nabon tidak tahu bahwa saat ia sibuk ratawan sudah pergi ke dermaga mencari cara pulang. Akhirnya ia memutuskan akan membawa anaknya pergi sendiri, sehingga diam-diam mengemas barang. Sebuah kapal asing perlahan mendekati pulau. Nabon segera mendapat kabar, khawatir itu bajak laut yang ingin mencuri sarang burung walet. Nabon mengingatkan ratawan dan anaknya bersembunyi di kamar, tidak boleh keluar. Siapapun yang mengetuk pintu selain dirinya, jangan dibuka. Kepergian Nabon memberi kesempatan pada ratawan untuk melarikan diri. Di sisi lain, Nabon bersama anak buahnya menembaki bajak laut hingga mundur. Saat pulang, ia mendapati ratawan sudah menghilang. Saat itu, ratawan sudah membawa Manbu pergi dari pulau. Saat Nabon sampai di dermaga, yang ia lihat hanya kapal yang semakin menjauh. Nabon tahu bajak laut belum pergi jauh, khawatir akan keselamatan ratawan dan anaknya, ia segera mengejar dengan kapal. Tak disangka, di tengah perjalanan, kapal kehabisan bensin. Ratawan terpaksa mendayung, tapi karena tidak seimbang, ia jatuh ke laut. Melihat itu, Nabon langsung terjun ke laut menyelamatkan mereka. Setelah berjuang, Nabon berhasil menyelamatkan ratawan ke darat. Melihat ratawan pingsan, ia panik dan segera melakukan pernapasan buatan. Berkat usaha Nabon, ratawan perlahan sadar. Nabon akhirnya lega. Tahu ratawan khawatir pada anaknya, Nabon membantu ratawan yang lemah bangun. Saat memeluk anaknya, ratawan baru merasa takut. Tapi yang takut bukan hanya dia. Nabon sangat marah, bertanya pada ratawan kenapa melarikan diri. Apalagi memilih waktu saat bajak laut sering muncul. Nabon marah karena ratawan nekat membahayakan diri demi menjauh darinya, juga marah pada dirinya sendiri karena tidak bisa memberi rasa aman pada ratawan. Ratawan hendak berterima kasih pada Nabon karena telah menyelamatkan nyawanya. Tak disangka Nabon berkata, "Nanti saat waktunya tepat, aku akan mengantarkan kalian pulang." Ia khawatir kejadian hari ini terulang lagi. Mendengar itu, ratawan sangat merasa bersalah. Apapun yang terjadi, apakah ratawan masih percaya padanya atau tidak, Nabon berjanji akan mengantarkan mereka pulang dengan selamat. Sejak itu, setiap gerak-gerik ratawan, Nabon tidak ingin melewatkan. Demi keselamatan ibu dan anak itu, ia sendiri yang mengajak mereka bermain ke laut. Ratawan tanpa sengaja tertusuk bulu landak laut, Nabon langsung menggendongnya pulang. Ratawan malu harus berada di kamar Nabon. Nabon dengan murah hati memberikan ranjangnya pada ratawan, berkata, "Tunggu sampai lukamu sembuh, baru keluar." Malamnya, ratawan tiba-tiba demam tinggi, mengigau memanggil ibu, menggenggam tangan Nabon erat-erat. Melihat orang yang dicintai di sampingnya, Nabon tak bisa menahan perasaan, diam-diam mencium ratawan. Keesokan harinya, semua orang menunggu Nabon datang rapat. Bibilieng langsung menebak alasannya. Mendengar itu, ia senang untuk Nabon. Suara orang-orang membangunkan ratawan yang sedang tidur, Nabon juga terbangun. Saat itu, ratawan kaget melihat Nabon di depannya, bertanya kenapa Nabon ada di situ. Nabon santai berkata, "Tadi malam kamu yang memegang tanganku tidak mau lepas." Ratawan refleks melihat ke tangan mereka yang masih saling menggenggam. Benar seperti kata Nabon. Ia buru-buru berdiri, ingin cepat-cepat keluar dari suasana canggung, tapi karena terlalu terburu-buru, hampir jatuh. Nabon harus pergi bekerja, ratawan tidak bisa ikut, jadi meminta Bibilieng merawat ibu dan anak itu. Manbu ingin ikut Nabon,
Ratawan khawatir anaknya mengganggu pekerjaan Nabon, jadi tidak mengizinkan Manbu ikut. Nabon malah setuju. Menurutnya anak laki-laki harus banyak pengalaman, tidak boleh hanya di rumah seperti anak perempuan. Pandangan Nabon soal mendidik anak membuat Ratawan teringat pada suaminya, yang selalu kesal pada anaknya, tidak pernah mengajak Manbu keluar melihat dunia. Masa kecil Manbu hampir tanpa kehadiran ayah. Bibi Lieng juga sangat menyayangi Manbu. Ia berkata pada Ratawan bahwa Nabon adalah pria yang bisa dipercaya. Ratawan mengerti maksud Bibi Lieng, hatinya terasa manis. Sebelumnya, Manbu pernah membanggakan ibunya pada Nabon, tanpa sengaja menyebut nama asli Ratawan pada Nabon. Hal ini membuat Nabon kembali curiga pada Ratawan. Nabon sedang melatih bela diri penduduk pulau. Tiba-tiba kemunculan Ratawan membuatnya lengah dan tanpa sengaja terluka oleh anak buahnya. Namun, kemampuan bertarung Nabon yang luar biasa tetap terlihat oleh Ratawan. Ia sudah lama curiga identitas Nabon tidak sederhana. Melihat itu, Nabon tidak lagi menyembunyikan. Ia berkata pada Ratawan bahwa ia pernah menjadi tentara, lalu pensiun dan berbisnis sarang burung walet. Namun, ia tidak menjelaskan alasan berhenti. Ratawan tahu Nabon pasti punya beban sendiri, jadi tidak bertanya lebih lanjut. Ia diam-diam menjahit celana Nabon yang robek. Nabon tahu, hatinya terasa hangat. Ratawan terus teringat kejadian penculikan. Siapa sebenarnya yang ingin mencelakainya? Kemunculan Nabon memotong lamunan Ratawan. Ia berkata pada Ratawan bahwa sebenarnya mereka pernah bertemu sekali. Saat itu ia sedang berlibur di pantai, tanpa sengaja bertemu Ratawan yang tampak murung. Nabon langsung tertarik pada aura unik Ratawan. Ratawan sendiri sama sekali tidak ingat kejadian itu. Karena saat itu ayahnya baru meninggal, mentalnya tidak baik. Kesana hanya untuk menenangkan diri. Nabon agak kecewa. Ratawan menganggap itu hanya kebetulan, tapi Nabon tidak percaya. Insting waspadanya membuatnya merasa semua ini sudah diatur seseorang. Ia tidak percaya kebetulan seperti itu bisa terjadi padanya. Ratawan sadar Nabon masih curiga padanya. Ia marah dan pergi. Nabon tidak menyangkal, hanya berterima kasih pada Ratawan karena sudah menjahitkan celananya. Saat Ratawan hendak memaafkan Nabon, ia malah berkata, "Nanti kamu tidak perlu berbuat baik padaku seperti itu." Ratawan sangat marah, berkata pada Nabon bahwa ia tidak bermaksud mengambil hati, hanya ingin membalas budi karena sudah diselamatkan. Jadi tidak perlu berterima kasih. Setelah itu, Ratawan pergi dengan marah, tapi hati Nabon tidak senyaman wajahnya. Meski mereka selalu canggung saat bersama, Ratawan tetap membantu Nabon bekerja. Nabon tanpa ragu memperkenalkan proses produksi sarang burung walet pada Ratawan. Hal ini membuat Ratawan heran. "Kalau kamu tidak percaya padaku, kenapa memberitahu semua ini?" Nabon berkata ia tidak suka menyembunyikan, juga berharap Ratawan bisa tulus padanya. Karena khawatir akan keselamatan dirinya dan anaknya, Ratawan masih belum mengungkapkan identitas aslinya kepada Nabon. Selain hal ini, dia tidak menyembunyikan apapun lagi dari Nabon. Nabon tidak memahami penderitaan batin Ratawan, dan Ratawan juga tidak ingin menjelaskan. Jelas bahwa keduanya saling memiliki perasaan, namun tidak bisa menjadi orang yang saling dipercaya. Nabon kesal, hanya bisa melampiaskan kemarahannya pada sebatang pohon tua berumur ribuan tahun. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk mengendalikan emosinya. Ratawan sendirian di kamar, diam-diam bersedih. Ia teringat saat Nabon, meski dirinya basah kuyup kehujanan, tetap ingin melindunginya dari hujan. Bahkan rela mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkannya. Kepedulian Nabon membuat hati Ratawan bergetar. Ia berusaha menahan diri untuk tidak memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan Nabon. Bibi Lieng tidak tahu bahwa keduanya sedang berselisih. Jadi ia menceritakan kepada Ratawan bahwa Nabon terluka. Setelah mendengar itu, Ratawan tidak bisa tidak merasa khawatir. Ia bertanya dengan detail dan baru tahu bahwa tangan Nabon terluka karena memukul pohon. Naluri keenam seorang wanita memberitahunya bahwa kejadian ini pasti ada hubungannya dengan dirinya. Nabon pergi ke kamar Son untuk mengobati lukanya. Ratawan segera mengambil botol alkohol di tangan Son. Nabon langsung marah dan memarahi Son
Tapi saat melihat Ratawan, kata-katanya tertahan. Tatapan Ratawan pada Nabon penuh rasa iba, membuat hati Nabon bergetar. Ia berdiri dan ingin pergi, tapi Ratawan menarik tangannya, berharap Nabon tidak lagi menyakiti dirinya sendiri. Namun, Nabon mengabaikan perhatian Ratawan. Ia berkata pada Ratawan agar tidak mengganggunya lagi. Sikap dingin Nabon membuat Ratawan semakin menjauh. Dalam perjalanan pulang, Ratawan secara kebetulan bertemu dengan orang yang pernah menculiknya. Karena dua orang berbahaya ini masih ada di pulau, ia pun menyembunyikan identitasnya dari Nabon. Ratawan buru-buru pergi. Erbin menyadari bahwa Ratawan dan Nabon pasti telah bertengkar. Ini berarti kesempatan baginya telah tiba. Malam hari, saat hujan petir, Ratawan terbangun untuk menutup jendela dan melihat Erbin sedang berjalan di tengah hujan menuju rumahnya. Ia mengambil pisau dan bersembunyi di balik pintu. Jika Erbin berani masuk, ia pasti akan melawan demi melindungi anaknya. Nabon tahu Ratawan takut hujan dan petir, jadi diam-diam datang untuk melihat keadaannya, berniat masuk ke rumah. Tapi saat melihat Erbin, Nabon panik dan Erbin pun kabur. Melihat rumah yang gelap gulita, Nabon mengira Ratawan sudah tidur, jadi ia tidak masuk. Ia tidak tahu bahwa Ratawan karena ketakutan tidak tidur semalaman. Begitu pagi tiba, Ratawan mulai mencari-cari sesuatu dan akhirnya menemukan ponsel satelit di dalam sebuah kota. Nabon pulang dan kebetulan melihat kejadian ini. Ia salah paham, mengira Ratawan ingin memberi kabar pada orang lain, lalu merebut ponsel itu. Ratawan memohon pada Nabon agar mengembalikan ponsel itu. Ia ingin menghubungi keluarganya agar mereka menjemput dirinya dan anaknya. Tapi Nabon tidak percaya. Ratawan buru-buru menceritakan kejadian Erbin yang datang semalam pada Nabon. Setelah mendengar itu, Nabon tidak bisa tidak merasa khawatir. Ia mengamati Ratawan dengan seksama. Tinggal bersama pembunuh di pulau yang sama, Ratawan selalu hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Ia benar-benar ingin pulang, tapi hal ini justru membuat Nabon semakin curiga. Karena beberapa hari sebelumnya, ia baru saja mengajak Ratawan melihat sarang burung walet berkualitas tinggi dan 3 minggu lagi adalah masa panen. Jika ada yang ingin membeli, harus segera memberi kabar keluar. Ratawan tidak mengerti mengapa Nabon selalu mencurigainya karena urusan sarang burung walet. Ia merasa marah dan tak berdaya, tapi apapun yang ia katakan, Nabon tetap tidak mengizinkannya pergi. Hari itu ada kapal asing mendekati pulau. Kapal itu tidak memiliki tanda pengenal apapun. Nabon merasa mereka bukan orang baik, lalu segera mengumpulkan warga pulau untuk rapat. Ia memerintahkan para pria bersenjata untuk bersiap bertempur, sementara wanita dan anak-anak bersembunyi di gua. Wajah semua orang tampak serius, sepertinya ini bukan pertama kalinya kejadian seperti ini terjadi. Melihat Nabon hendak pergi, Ratawan buru-buru mengejar, khawatir dan bertanya apa yang terjadi. Tak disangka, perhatian Ratawan justru membuat Nabon mengira kapal asing itu datang karena dirinya. Pertanyaan bertubi-tubi dari Nabon hampir membuat Ratawan menangis. Nabon pun merasa dirinya salah bicara, buru-buru berbalik dan pergi. Saat semua orang bersiap bertempur, tiba-tiba terdengar suara yang familiar dari kapal. Ternyata itu adalah sepupu Nabon yang datang untuk mengantarkan dokumen. Meskipun masih keluarga, kemunculan sepupu itu tetap membuat Nabon tidak senang, bahkan merasa firasat buruk. Mendengar orang yang datang mengenal Nabon, Ratawan memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta izin agar ia dan anaknya ikut pergi bersama sepupu Nabon. Namun, Nabon menolak, karena di kapal hanya ada pria, ia khawatir Ratawan akan dalam bahaya. Firasat Nabon benar, tujuan Cumpon datang ke pulau tidak sesederhana itu. Saat melewati Erbin, Cumpon sengaja menjatuhkan dokumen, dan saat membantu mengambil, Erbin diam-diam menyelipkan peta pulau ke dalam dokumen itu. Melihat ekspresi Cumpon, mudah ditebak bahwa mereka sudah bersekongkol sebelumnya. Sampai akhirnya melihat sendiri Cumpon pergi, Nabon baru bisa bernapas lega. Ratawan mulai memikirkan keadaannya saat ini. Dulu, saat diculik, Erbin berkata ada orang yang menyuruhnya. Meskipun akhirnya diselamatkan Nabon, Erbin tetap mencari kesempatan untuk mencelakainya. Ratawan merasa tidak bisa hanya duduk diam menunggu nasib.
Maka ia pun mendatangi Erbin dan bertanya siapa yang menyewanya. Di siang bolong, Erbin tentu saja tidak mau memberitahu Ratawan. Ia memperingatkan Ratawan agar tidak terlalu penasaran, nanti bisa kehilangan nyawa. Sejak tahu Erbin datang menemui Ratawan malam-malam, Nabon memutuskan untuk tinggal di rumah. Hanya dengan berada di samping ibu dan anak itu ia bisa merasa tenang. Tak lama kemudian, ia tahu Ratawan telah menemui Erbin. Menghadapi pertanyaan Nabon, Ratawan menceritakan alasannya. Nabon tidak menyangka masalahnya begitu serius. Ia sempat mengira Ratawan salah dengar. Ratawan menegaskan bahwa semua yang ia katakan adalah benar. Jika memang benar, berarti ada orang yang sangat membenci Ratawan hingga ingin membunuhnya. Ratawan berpikir keras, tapi tidak bisa menemukan siapa yang mungkin melakukan itu. Ia bertanya, jika ia menghilang, siapa yang paling diuntungkan? Pertanyaan Nabon seperti menyadarkan Ratawan. Saat itu, tiba-tiba ada telepon masuk yang memutus percakapan mereka. Begitu mengangkat, Nabon langsung memanggil orang di seberang dengan sebutan sayang. Suara Nabon saat itu sangat lembut. Ratawan menyadari bahwa orang di seberang pasti sangat penting bagi Nabon. Meskipun tidak berhak bertanya, dalam hati Ratawan tetap merasa tidak nyaman. Setelah menutup telepon, Nabon langsung menemui Ratawan. Mendengar Ratawan bicara, Nabon tahu bahwa Ratawan sedang mencurigai seseorang. Sepertinya orang itu sangat dekat dengannya. Khawatir Ratawan akan sedih, Nabon menceritakan bahwa ia pernah dikhianati oleh orang terdekatnya. Meskipun saat itu sangat sakit hati, pada akhirnya tetap harus berani menghadapi. Karena masalah sudah sejauh ini, Ratawan tidak ingin lagi menyembunyikan apapun. Ia memberitahu Nabon bahwa dirinya adalah putri orang terkaya di Phuket. Mendengar itu, Nabon terdiam, berpikir. Sekarang setelah tahu identitas asli Ratawan, ia tidak lagi mencurigainya sebagai mata-mata. Nabon juga tidak berniat menahan Ratawan lebih lama. Ia berkata sebentar lagi akan meminta orang untuk mengantarnya pulang. Mendengar itu, Ratawan justru tidak senang. Bukankah selama ini ia selalu ingin pulang? Nabon menunggu lama, tapi Ratawan tidak menjawab. Ia pun menoleh. Dalam sekejap, tatapan mata mereka saling bertemu. Keduanya melihat ada kerinduan di mata masing-masing. Ratawan curiga suaminya ingin merebut hartanya, jadi menyewa orang untuk mencelakainya. Untuk membantu Ratawan menemukan kebenaran, Nabon meminta bantuan temannya yang polisi, Fatai, untuk menyelidiki Erbin yang diam-diam menyembunyikan sarang burung walet. Ratawan tanpa sengaja melihat Erbin menyembunyikan sarang burung walet. Ia pun diam-diam mengikuti Erbin untuk tahu di mana Erbin menyembunyikan sarang itu. Nabon sudah lama tahu soal ini. Ia juga selalu mengawasi gerak-gerik Erbin. Erbin sendiri tidak tahu apa-apa soal ini. Dari kejauhan, Nabon mengamati dengan teropong. Dan benar saja, ia melihat Ratawan. Nabon panik dan buru-buru mengejar. Sementara itu, Erbin dan komplotannya sudah sampai di tempat penyimpanan sarang burung walet. Ratawan diam-diam mengamati dari kejauhan. Ia ingin mendekat untuk mendengar apa yang mereka bicarakan. Tapi tanpa sengaja menginjak ranting kering. Suara ranting patah membuat Erbin langsung waspada. Ia mulai mengamati sekitar. Ratawan memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Khawatir Erbin akan mengejarnya. Ratawan berlari sambil terus menoleh ke belakang, tanpa sengaja menabrak Nabon yang sedang mencarinya, lalu membawanya ke tepi pantai. Nabon sangat marah atas tindakan Ratawan tadi. Ratawan langsung membela diri, khawatir sarang burung walet dicuri sehingga Nabon tidak bisa membayar utang. Nabon tidak menyangka Ratawan melakukan itu demi dirinya. Dalam hati ia sangat senang. Tapi, berapapun banyaknya sarang burung walet, tidak sebanding dengan nyawa Ratawan. Ucapan Nabon membuat hati Ratawan terasa manis. Senyum yang tanpa sengaja muncul di wajah Ratawan membuat Nabon bergetar. Ia menyesal, kenapa Ratawan bukan wanita lajang atau janda. Karena sarang burung walet akan dinilai sebelum dijual. Sepupu Nabon, Chumpon, kembali ke pulau dan akan tinggal beberapa waktu. Chumpon adalah orang yang suka main perempuan, tidak tahu batas. Nabon khawatir ia akan membahayakan Ratawan, jadi mengingatkan Ratawan agar tidak mengungkapkan identitas aslinya pada Chumpon. Mendengar Nabon punya pacar cantik, Chumpon langsung mendekati Ratawan dan memperkenalkan diri. Ratawan tanpa sengaja bertanya pada Chumpon,
sarang burung walet akan dijual kemana. Tak disangka Cumpon berkata ke perusahaan keluarga Ratawan. Ratawan sendiri tidak tahu soal ini. Melihat Ratawan punya anak, Cumpon langsung merasa Ratawan tidak pantas untuk Nabon. Ia mulai berkata-kata kasar pada Ratawan. Nabon sangat kesal dan menghentikan perilaku tidak sopan Cumpon. Melihat Nabon membela Ratawan, Cumpon langsung mengalihkan target ke Ratawan. Tak lama kemudian ia kembali menemui Ratawan bersikap sopan. Tujuannya agar Ratawan membujuk Nabon untuk memanen sarang burung walet sekali lagi tahun ini. Ratawan ingat Nabon pernah berkata bahwa setiap tahun hanya panen 2 kali. Panen 3 kali akan membuat burung walet tidak bisa beristirahat dan mempengaruhi kualitas sarang. Cumpon bahkan ingin menggunakan keuntungan besar untuk membujuk Ratawan. Tapi ia tidak tahu bahwa Ratawan berasal dari keluarga kaya. Jadi tidak peduli dengan keuntungan kecil seperti itu, Ratawan tidak ingin peduli lagi pada Cumpon. Tak disangka Cumpon malah membocorkan rahasia bahwa Nabon bukan hanya pengusaha sarang burung walet, tapi juga mengelola jaringan hotel terkenal di seluruh negeri. Hanya saja, Nabon memang orang yang rendah hati, tidak pernah pamer di depan orang lain. Ratawan memang sudah merasa Nabon bukan orang biasa. Sekarang hal itu terbukti. Ratawan tidak ingin ikut campur dalam urusan yang tidak ingin dibicarakan Nabon. Sehari-hari ia tetap membantu Nabon bekerja. Kadang-kadang Nabon juga mengajak ibu dan anak itu bermain ke laut, menebus kasih sayang ayah yang selama ini kurang didapatkan Manbu. Inilah kehidupan bahagia yang diimpikan Ratawan. Hubungan mereka pun perlahan berubah tanpa disadari. Berbagai kejadian kecil yang tak terduga justru menjadi pemicu semakin dalamnya perasaan mereka. Setelah sebulan bersama, Ratawan jatuh cinta pada pria di depannya. Tapi mengingat suami dan anaknya, meski sangat merindukan Nabon, ia tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Sarang burung walet berkualitas tinggi di pulau itu akan segera dijual. Saat itu Ratawan juga akan pergi. Nabon belum sempat menikmati waktu singkat bersama Ratawan. Tiba-tiba ada kapal asing masuk ke pulau. Nabon yakin mereka datang untuk sarang burung walet. Ia menyuruh Ratawan membawa anaknya ke tempat aman, lalu pergi. Tak disangka, kali ini para pencuri sudah sangat siap. Cumpon adalah mata-mata yang sudah lebih dulu menurunkan tangga tali di lereng gunung, membantu mereka masuk ke pulau. Saat Nabon bertempur sengit dengan para pencuri di kapal, setengah dari sarang burung walet yang ia kumpulkan dicuri. Saat Nabon sadar, semuanya sudah terlambat. Ratawan yang bersembunyi di bunker menyaksikan semuanya, merasa sangat menyesal untuk Nabon. Melihat betapa mudahnya para pencuri masuk ke pulau dan mencuri sarang burung walet, Ratawan yakin ada mata-mata di pulau. Nabon juga berpikir demikian. Saat ia sedang memikirkan siapa pengkhianatnya, Son datang dan berkata bahwa saat mengejar para pencuri, mereka melewati Cumpon tapi tidak menembak. Nabon tampaknya tidak terkejut, tapi Cumpon bukan orang pulau. Tidak tahu tata letak pertahanan pulau, pasti ada orang dalam yang membantu. Untuk menemukan pengkhianat sebenarnya, Nabon meminta semua orang bersumpah di depan patung Dewa Gunung. Tak disangka, Dewa Gunung benar-benar sakti. Hari itu, saat mencuri sarang burung walet, Erbin jatuh dari ketinggian dan tewas di tempat. Erbin adalah orang yang memberikan peta pulau pada Cumpon. Setelah menemukan si pembocor, Nabon mengusir Cumpon. Ratawan menghitung semua pemasukan dan pengeluaran, meski menjual semua sarang burung walet yang tersisa. Hanya cukup untuk membayar gaji pekerja, masih kurang untuk biaya pengolahan. Nabon berkata ia akan menggunakan tabungan pribadinya untuk mengatasi masalah ini. Ratawan langsung berkata setelah ia pulang, ia akan membantu Nabon menyelesaikan semua masalah modal. Sebagai balas budi, karena telah menyelamatkan nyawanya dan anaknya. Tapi Nabon berkata ia menolong Ratawan bukan untuk dibalas. Bagi Nabon, Ratawan tak ternilai harganya. Ia tidak akan pernah menyamakan Ratawan dengan uang. Ratawan merasa sangat bersalah. Ia hanya ingin membantu Nabon, tapi malah membuat Nabon salah paham bahwa ia ingin mengakhiri hubungan mereka dengan uang. Ratawan buru-buru menjelaskan hingga Nabon tenang. Untuk memastikan sisa sarang burung walet bisa diangkut keluar pulau dengan aman, Nabon menelepon Fatai, temannya yang polisi, meminta bantuan pengawalan. Saat itu, Ratawan juga akan pergi. Karena Nabon tidak bisa ikut, ia mengatur beberapa anak buahnya untuk melindungi Ratawan. Sebelum berpisah,
Ratawan merasa sedih. Nabon mengingatkan Ratawan agar segera berkemas. Saat berbalik pergi, Ratawan menahan ujung baju Nabon. Keduanya tahu setelah perpisahan ini, entah kapan bisa bertemu lagi. Ratawan sudah terbiasa dengan rasa aman yang diberikan Nabon. Secara naluriah ia tidak ingin Nabon pergi. Nabon berharap Ratawan bisa melepaskan, jika tidak ia pasti akan melakukan hal gila. Ratawan akhirnya sadar dan melepaskan, menatap Nabon pergi. Atas pengaturan Nabon, Ratawan akhirnya berkumpul kembali dengan keluarganya. Dari ibunya, Ratawan tahu selama ia pergi, suaminya tidak pernah mencarinya, malah menuduhnya kabur dengan pria lain. Hal ini membuat Ratawan semakin curiga pada suaminya. Mendengar Ratawan akan makan di hotel milik Nabon, Nabon tahu Ratawan ingin menemuinya. Tapi ia merasa sekarang belum saatnya mereka bertemu. Saat Ratawan pergi, ia masih mencari-cari Nabon. Tak disangka Nabon diam-diam berdiri dari kejauhan memperhatikannya. Khawatir terjadi sesuatu, Ratawan mencari pengacara untuk membuat surat wasiat, menyerahkan seluruh hartanya pada Manbu. Selama Manbu belum dewasa, dua sepupunya akan mengelola. Setelah semuanya siap, Ratawan memutuskan menemui suaminya. Sesuai arahan Nabon, Patai menyiapkan 2 truk agar Ratawan bisa berganti kendaraan kapan saja untuk mengelabui pembunuh. Ratawan sangat puas dengan pengaturan Nabon. Sebuah mobil hitam mengikuti mereka. Ratawan mengira itu suruhan suaminya, tapi Son berkata tidak apa-apa. Ratawan terus mengamati sampai akhirnya melihat jelas bahwa orang di dalam mobil itu adalah Nabon. Ia baru tenang. Ia pun pergi ke hotel suaminya dan meminta bertemu. Tak disangka suaminya tidak ada di sana. Sekretaris suaminya yang menemuinya, dan Ratawan langsung tahu itu adalah salah satu selingkuhan suaminya. Saat itu ada yang memberitahu suaminya sudah pulang. Suaminya sedang ditelepon penagih utang. Begitu melihat Ratawan, ia tertegun. Ratawan menatapnya dingin. Suaminya berusaha tenang lalu mendekat. Tiba-tiba seseorang muncul menghalangi suaminya. Nabon menatap suaminya dengan penuh selidik. Begitu bicara, suaminya langsung minta maaf pada Ratawan, berkata ia salah paham. Suaminya sadar ada 2 orang yang selalu mengikuti Ratawan, ia pun bertanya siapa mereka. Ratawan berkata mereka adalah pengawalnya, karena belum lama ini ia hampir dibunuh. Ratawan berkata sambil mengamati reaksi suaminya. Mungkin tatapan Ratawan terlalu tajam. Suaminya tidak tahan dan mencari alasan ke toilet. Saat suaminya panik karena kemunculan Ratawan, Nabon di sampingnya malah tersenyum aneh di depan cermin. Suaminya keluar dengan perasaan makin gelisah. Tapi di depan Ratawan ia tetap berusaha tenang. Ia pura-pura terkejut mendengar ada yang ingin mencelakai Ratawan. Saat Ratawan berkata tidak tahu siapa pelakunya, suaminya jelas-jelas lega. Ia ingin mengajak Ratawan pulang untuk menemui anak. Tapi karena hubungan mereka sudah lama retak, Ratawan langsung menolak naik mobil suaminya. Setelah Ratawan pergi, Nabon juga meninggalkan hotel. Son diminta berhenti di pom bensin di perjalanan pulang. Dia ingin bertemu Ratawan. Ini adalah pertama kalinya mereka benar-benar bertemu sejak berpisah di pulau. Ratawan menceritakan pertemuan barusan dengan Paramet. Mungkin Paramet terlalu pandai menyembunyikan perasaannya. Ratawan sama sekali tidak menyadari ada yang aneh dari reaksinya. Nabon menghibur Ratawan, jangan terburu-buru. Kebenaran pasti akan terungkap. Ratawan lalu menceritakan baru saja melihat seorang gadis cantik mengajak Nabon bicara. Dengan nada penuh cemburu, Nabon memahami pikiran Ratawan. Dia menjelaskan bahwa di depan orang lain, dia tidak bisa menunjukkan bahwa mereka saling kenal. Karena itu akan merusak rencananya. Ratawan tahu Nabon melakukan semua itu demi dirinya. Dalam hati, ia sangat berterima kasih dan tidak tahu bagaimana harus membalasnya. Nabon masih memikirkan cara menghibur Ratawan. Tiba-tiba sebuah motor melaju dan memotong jalan mereka. Karena refleks, keduanya terjatuh ke depan. Nabon dengan sigap memeluk Ratawan. Kecelakaan tak terduga ini sekali lagi membuat jarak di antara mereka semakin dekat. Nabon tak bisa lagi menahan perasaannya. Saat hendak mencium Ratawan, sopir di depan tiba-tiba bicara, menjelaskan tentang kecelakaan barusan. Mereka berdua jadi canggung. Nabon dengan berat hati turun dari mobil. Hati Ratawan juga tak bisa tenang melihat sosok tinggi besar bersandar di jendela mobil.
ia tak tahan untuk mendekat dan mengulurkan tangan membelai, membayangkan seolah Nabon belum pergi. Nabon juga ingin menoleh melihat Ratawan. Pemandangan di depannya membuat hatinya bergetar. Matanya menunjukkan tekad yang belum pernah ada sebelumnya. Ia pasti akan membantu Ratawan keluar dari penderitaan. Setelah bertemu putranya, Paramet ingin menginap semalam. Mendengar itu, Nabon sangat tidak senang. Ratawan sudah lama kehilangan harapan pada Paramet. Meski Paramet berusaha mengambil hatinya, ia tetap tak bisa mengubah keputusan Ratawan. Ratawan memberikan ranjangnya untuk Paramet, sementara ia membawa putranya ke kamar ibunya. Kabar baik ini cepat sampai ke telinga Nabon. Suasana hatinya langsung membaik. Sang direktur yang biasanya mengabaikan perusahaan bernilai miliaran, setiap hari hanya ingin menemani burung-burung di gunung. Tapi sekarang, demi membantu wanita yang dicintainya membalas dendam, ia rela kembali ke dunia bisnis yang penuh intrik. Mereka berdua selalu berpura-pura seperti orang asing di depan orang lain. Begitu Ratawan kembali, ia berniat menjual saham perusahaan sarang burung walet. Nabon tak tahan dan menasihati, pasar sarang burung walet sedang berkembang. Ratawan paham niat baik Nabon, tapi ia tak ingin melawan keinginan ibunya. Saat Ratawan hendak menandatangani, Paramet datang dan sangat marah mengetahui Ratawan ingin menjual saham, karena itu adalah sumber utama untuk membayar utang judi. Kekhawatiran Paramet dilihat oleh Nabon. Ratawan mengabaikan larangan Paramet dan langsung menandatangani kontrak. Pihak pembeli ada urusan sehingga tidak bisa makan siang bersama. Karena itu, Nabon menjadi tamu kehormatan di meja makan. Paramet terus berusaha mengambil hati Ratawan, Nabon hanya memandang dingin. Tiba-tiba seorang gadis cantik datang mendekati Nabon, mereka tampak sangat akrab. Ratawan terkejut melihat mereka. Saat di pulau, ia pernah melihat Nabon sering menelepon seorang gadis. Ratawan salah paham mengira Nabon sudah punya pacar. Sampai akhirnya Paramet memperkenalkan bahwa gadis itu adalah adik kandung Nabon. Baru setelah itu Ratawan sadar. Setelah makan, Paramet ingin mengantar Ratawan pulang. Tapi Ratawan bilang ingin ke pantai menikmati pemandangan, menolak Paramet. Ratawan mencari alasan untuk diam-diam bertemu Nabon. Nabon menganggap Paramet sangat pandai mengambil hati orang, terutama wanita. Ratawan tidak membantah, mungkin karena itulah mereka menikah. Ratawan mengira setelah menikah akan bahagia, tak disangka setelah manbu lahir mereka justru berpisah. Waktu bersama semakin sedikit, baru sekarang ia sadar bahwa ia tak pernah mencintai Paramet. Setelah mengalami percobaan pembunuhan kali ini, entah Paramet dalangnya atau bukan, ia tetap akan menceraikan Paramet demi keselamatan. Nabon sudah menugaskan orang untuk mengawasi tempat tinggal Ratawan secara menyeluruh. Namun, demi melunasi utang, Paramet tak segan-segan memanfaatkan putranya untuk meluluhkan hati Ratawan. Ia bahkan menyiapkan kamar presiden di hotel untuk Ratawan. Ratawan menemui Nabon dan Fatai untuk berdiskusi. Ia ingin pura-pura berdamai dulu agar Paramet tenang, lalu mencari bukti. Nabon khawatir Ratawan akan dalam bahaya, tapi kalau tidak masuk ke sarang harimau, bagaimana bisa menangkap anak harimau? Fatai juga setuju dengan pendapat Ratawan. Hanya dengan begitu semuanya bisa cepat selesai. Setelah itu, Ratawan dengan dalih investasi bergabung ke manajemen hotel Paramet. Tak lama, ia menemukan banyak kejanggalan di laporan keuangan. Hampir semua pengeluaran besar diduga fiktif. Paramet juga tahu Ratawan pasti akan menemukan masalah. Tapi saat ini ia sudah dikejar penagih utang. Hanya bisa berharap Ratawan kasihan dan menutup mata. Ia tidak tahu bahwa kali ini Ratawan tidak akan semudah itu memaafkannya. Melihat Ratawan masih bekerja lembur, Nabon sangat sedih. Ia menunggu Ratawan di bawah semalaman. Pagi harinya, Son menemukan Nabon dan membangunkannya, mengira Nabon punya tugas untuknya. Ratawan jadi sangat tegas dalam bekerja, tidak segan pada sekretaris Paramet. Paramet menyadari Ratawan sudah banyak berubah sejak kembali. Paramet ingin mendapatkan uang dari Ratawan, tapi itu tidak mudah. Setelah beberapa kali gagal, Paramet mengalihkan target ke Nabon. Ratawan tak menyangka Paramet mencari Nabon. Lebih tak menyangka lagi Nabon tertarik dengan proyek hotel Paramet. Tapi ia tak menyangka mantan pacarnya yang dulu berubah hati tiba-tiba kembali mencarinya. Melihat suasana yang familiar, wanita itu mengenang masa lalu mereka,
Tak disangka suasana masih sama tapi orangnya sudah berubah. Kini di hati Nabon hanya ada Ratawan. Demi membantu Ratawan, ia mengatasnamakan investasi di proyek Hotel Paramed agar bisa masuk dan bekerja sama dengan Ratawan. Namun, melihat Ratawan setiap hari tenggelam dalam pekerjaan, Nabon merasa sedih. Ia mengira Ratawan bekerja keras demi Paramed. Ratawan dengan putus asa menjelaskan bahwa ia hanya ingin mencari bukti kejahatan Paramed, tak pernah berniat membantu Paramed. Ia khawatir Ratawan akan kembali pada Paramed. Kurangnya kepercayaan dari Nabon membuat Ratawan sedikit marah. Melihat itu, Nabon langsung berubah sikap dan buru-buru meminta maaf. Ratawan jadi tertawa, pemandangan mereka tertawa bersama dilihat oleh Paramed. Paramed hanya peduli kapan Nabon mau menandatangani kontrak investasi. Tapi Nabon bilang belum selesai membaca dokumen. Paramed tak bisa berbuat apa-apa, membiarkan Nabon tetap di perusahaan. Nabon menemukan pembunuh muncul di dekat Hotel Paramed. Ia memperingatkan Ratawan agar lebih waspada. Ratawan tak menyangka Dalang masih belum menyerah. Mantan pacar Nabon tiba-tiba muncul, mesra menggandeng tangannya. Ratawan menatap Nabon dengan curiga. Nabon memperkenalkan Ratawan pada wanita itu. Setelah tahu Ratawan sudah menikah, wanita itu baru tenang. Ia bilang pada Ratawan bahwa dirinya istri Nabon, ingin menegaskan statusnya. Nabon menjelaskan bahwa dia hanya mantan istri. Tapi wanita itu tak mau kalah, bilang mantan istri juga bisa jadi istri lagi. Wanita itu akhirnya pergi. Ratawan masih ingin mendengar penjelasan Nabon, tapi Nabon tidak berkata apa-apa lagi. Paramed yang tak bisa membayar utang melampiaskan kemarahannya pada sekretaris. Nabon kebetulan lewat dan menolong sekretaris itu. Awalnya ia hanya ingin menghibur, tak disangka sekretaris itu jadi jatuh hati. Sialnya, interaksi mereka dilihat oleh Ratawan. Sikap dingin Ratawan membuat Nabon bingung. Setelah bertanya-tanya, ia baru tahu Ratawan sedang cemburu. Ia ingin menjelaskan, tapi Ratawan terlalu tajam lidahnya. Nabon tiba-tiba menelepon, orang itu bilang ia hampir gila karena diganggu mantan istri Nabon. Nabon menyuruh Jira bilang pada mantan istri bahwa ia sibuk. Nabon menatap Ratawan dan tersenyum. Semakin lama mengenal, ia semakin merasa Ratawan menggemaskan. Dalam perjalanan pulang, Paramed dicegat penagih utang dan dipukuli. Ia buru-buru mencari Ratawan, menangis dan mengeluh, berharap Ratawan mau meminjamkan uang. Nabon tahu hal ini, dan langsung mengemudi ke rumah Ratawan malam itu juga. Kemunculan Nabon yang tiba-tiba membuat Ratawan sangat terkejut. Nabon khawatir Ratawan akan luluh dan tertipu lagi oleh Paramed, tapi ia meremehkan tekad Ratawan untuk meninggalkan Paramed. Ia tak akan percaya lagi pada rayuan Paramed. Mendengar itu, Nabon akhirnya tenang. Nabon berpesan pada Ratawan agar jangan menolak Paramed, tapi usahakan hanya menunda memberi uang. Karena sudah malam, Ratawan berniat menyiapkan kamar untuk Nabon. Tapi Nabon menolak, tak ingin merepotkan Ratawan, memilih tidur di mobil. Ratawan khawatir Nabon masuk angin. Ia membawakan selimut khusus untuk Nabon. Ia berterima kasih pada Nabon karena sudah melakukan segalanya untuknya. Kita pun dibawa flashback. Saat itu Ratawan yang sedang hamil 8 bulan baru pulang ke rumah, melihat suaminya sedang bertengkar dengan wanita lain. Rasa sedih dan kecewa memenuhi hatinya. Masalah yang baik-baik saja jadi berantakan, membuat sang suami sangat kesal. Sebelum pergi, ia memperingatkan istrinya agar lain kali mengetuk pintu dulu. Sejak itu, Ratawan benar-benar kehilangan harapan pada Paramed. Kini Paramed dikejar penagih utang, bersembunyi di rumah, bilang ada yang ingin membunuhnya. Ratawan ingin mengusir Paramed, tapi demi anak, ia menahan diri, membiarkan Paramed tinggal. Tak disangka, Paramed memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekati Ratawan ingin balikan. Sialnya, pemandangan ini dilihat oleh Nabon. Nabon salah paham, mengira Ratawan luluh dan memaafkan Paramed, lalu pergi dengan sedih. Nabon tidak tahu, setelah ia pergi Ratawan langsung mengusir Paramed keluar rumah, karena ia benar-benar tak tahan tinggal serumah dengan Paramed. Dalam keadaan putus asa, ia teringat pada Nabon. Melihat panggilan masuk dari Ratawan, Nabon ragu lama sebelum menolak. Dulu, Nabon selalu langsung mengangkat telepon Ratawan. Kini Ratawan mengira Nabon sibuk. Tak tahu ia menelepon seharian pun Nabon tak mengangkat. Ia bertanya pada Son. Son juga bingung.
Melihat Ratawan sedih, Son nekat menelepon Nabon. Tak disangka Nabon mengangkat membuat Son canggung. Tahu Ratawan ada di dekat Son, Nabon berdalih sibuk lalu menutup telepon. Fatai menemukan petunjuk tentang pembunuh yang ingin membunuh Ratawan. Lalu bersama Nabon merencanakan penangkapan. Saat pengejaran, Nabon tanpa sengaja dipukul oleh si pembunuh. Si pembunuh pun kabur. Fatai memberi kabar pada Ratawan. Ratawan sangat khawatir pada Nabon, ingin menelepon tapi takut mengganggu. Saat ia ragu, Fatai mendapat telepon dari Nabon. Fatai menyampaikan salam Ratawan pada Nabon. Lewat Fatai, Nabon bilang pada Ratawan bahwa ia baik-baik saja. Meski Fatai tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka, ia tetap merasakan suasana canggung. Untuk kata-kata singkat Nabon, Fatai menambah-nambahi saat menyampaikan pada Ratawan. Nabon menegur Fatai agar tidak mengarang cerita, tapi ia tak tahan ingin tahu keadaan Ratawan. Meski cemburu pada hubungan Ratawan dan Paramet, Nabon tetap peduli pada Ratawan. Demi membantu Ratawan, Nabon memutuskan menjadi umpan, menyusup ke dalam perusahaan musuh. Perusahaan mengadakan rapat di Hotel Nabon. Ratawan memanfaatkan kesempatan ini untuk menemuinya. Tak disangka, ia melihat Nabon dikelilingi banyak wanita. Meski sakit hati, ia tak ingin datang sia-sia. Ratawan mengeluarkan ponsel, tapi tak berani menelepon. Ia tak tahu ada seseorang diam-diam mendekatinya dari belakang. Ratawan mengira itu staf, tapi saat berbalik, ia terkejut melihat tatapan penuh cinta dari Nabon. Kemunculan Nabon yang tiba-tiba membuat Ratawan gugup. Ia refleks ingin menjauh, tapi karena terlalu terburu-buru hampir jatuh. Untung Nabon sigap menahan. Di mata Nabon jelas terlihat kekhawatiran. Ratawan baru sadar ia salah paham. Saat hendak menjelaskan, sekretaris Paramet datang, ingin mengajak Nabon ngopi. Keduanya saling menjadi target. Nabon tentu saja tidak menolak. Ratawan marah dan pergi, masih kesal. Keesokan harinya, Ratawan kembali menemui Nabon, ingin tahu kenapa Nabon tiba-tiba berubah sikap. Tapi Nabon tak ingin menjawab, hanya menyarankan Ratawan lebih banyak meluangkan waktu untuk orang yang lebih penting. Sikap Nabon yang tak sabar membuat Ratawan salah paham, mengira ia sudah terlalu mengganggu. Setelah meminta maaf, Ratawan pergi dengan sedih. Nabon juga sangat sedih. Kenapa Ratawan harus jadi wanita bersuami, sehingga ia tak bisa bebas mengungkapkan perasaan. Son datang melapor pada Nabon, tanpa sengaja menceritakan Ratawan mengusir Paramet. Saat itu Nabon baru tahu ia salah paham. Untung Ratawan belum pergi jauh. Nabon buru-buru mengejar dan meminta maaf, mengakui selama ini ia kehilangan akal karena cemburu. Mendengar itu, Ratawan sangat senang. Ternyata Nabon tidak membencinya. Akhirnya mereka saling memahami. Di sisi lain, Ratawan meremehkan keserakahan Paramet, mengira cukup dengan 20 juta bisa menyingkirkan suami penjudi itu. Tapi Paramet tetap tak mau melepaskan Ratawan. Nabon menyarankan membawa ke pengadilan, tapi Ratawan menolak karena jika hukum turun tangan, semuanya akan terbongkar. Ia tak ingin anaknya hidup di bawah sorotan orang lain. Nabon salah paham. Mengira Ratawan belum memutuskan bersamanya, ia sangat kecewa. Manbu melihat ibunya menangis, sangat sedih, lalu mencari Nabon untuk menghibur ibunya. Ia berdalih ingin makan kue di Hotel Nabon agar bisa membawa Ratawan menemuinya. Nabon refleks menatap Ratawan. Manbu memohon Nabon membantu ibunya. Nabon terus menyangkal hubungannya dengan Ratawan. Ratawan akhirnya berkata mulai sekarang tak akan mengganggu Nabon lagi. Tak disangka Nabon malah marah dan pergi. Nabon tak tahu Ratawan sudah punya rencana. Ia akan segera mencari bukti kejahatan Paramet untuk memaksanya bercerai. Fatai tak mengerti kenapa Ratawan tak bicara langsung pada Nabon, tapi Ratawan ingin menyelesaikan sendiri. Keteguhan Ratawan membuat Fatai terkejut. Ia menceritakan ini pada Nabon, berharap Nabon bisa menasihati Ratawan agar tidak melakukan hal berbahaya. Nabon jelas khawatir, tapi tak berkata apa-apa dan pergi. Ia menemui sekretaris Paramet. Hubungan mereka tampak akrab. Ratawan tiba-tiba mendapat telepon dari mantan istri Nabon, mengajak bertemu dengan alasan penting. Tapi saat bertemu, ia malah bersikap misterius, ingin mengajak Ratawan ke suatu tempat. Saat itu Nabon sedang mandi bersama sekretaris Paramet, ingin mencari tahu rahasia Paramet.
Tapi sekretaris itu sangat hati-hati, tak membocorkan apapun. Nabon terus bertanya, tak tahu Ratawan sudah sampai di sana. Melihat mereka bercanda, Ratawan jadi salah paham. Mantan istri Nabon menambah api, bilang Nabon menyiapkan kamar VIP untuk sekretaris. Ratawan baru sadar tujuan mantan istri Nabon menemuinya. Ia langsung membantah hubungannya dengan Nabon, lalu pergi. Tak disangka Nabon melihat Ratawan. Setelah mengusir sekretaris, ia langsung mencari Ratawan. Ia tahu Ratawan salah paham, tapi sekarang ia tak bisa menjelaskan. Hanya berharap Ratawan tidak nekat demi urusan cerai. Ratawan benar-benar tak mengerti perubahan sikap Nabon. Saat keduanya sama-sama keras kepala, dua wanita di sana malah berkelahi karena Nabon. Untung Nabon datang tepat waktu dan melerai. Ucapan Nabon jelas membela sekretaris, tapi juga untuk memancing mantan istrinya. Ratawan tetap merasa dirinya seperti orang luar. Setelah sekian lama mencari, akhirnya hari ini Nabon mendapat kabar tentang pembunuh. Saat ia berhasil menangkap pembunuh dan hendak memaksa mengaku siapa dalangnya, ia malah diserang. Ratawan sangat khawatir ingin segera menemui Nabon, tapi dihalangi adik perempuan Nabon. Melihat kakaknya berkali-kali dalam bahaya demi wanita ini, sebagai adik tentu saja ia khawatir. Ratawan pun tak punya alasan untuk menemui Nabon. Nabon menunggu Ratawan datang, tapi Son, sesuai pesan Ratawan, tidak memberitahu Nabon bahwa Ratawan sudah datang, hanya bilang Ratawan akan datang menjenguk. Nabon bertanya kapan Ratawan akan datang, Son jadi serba salah. Ratawan sendiri sangat sedih, ingin sekali menemui Nabon, tapi ucapan Jira menyadarkannya. Nabon sudah terlalu banyak membantunya, kini malah terluka karenanya. Rasa bersalah Ratawan pada Nabon melebihi cinta. Semalaman menunggu, tak juga mendapat kabar dari Ratawan. Nabon kecewa, berniat menemui Ratawan sendiri. Tak disangka Ratawan sudah menyiapkan sarapan untuknya. Berdiri di depan pintu kamar, suasana hati Nabon langsung ceria. Ia tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Perhatian Ratawan yang tiba-tiba membuat Nabon terkejut. Meski heran, ia tetap bahagia menikmati perhatian Ratawan. Nabon berusaha menjelaskan kepada Ratawan bahwa antara dirinya dan sekretaris wanita itu tidak ada apa-apa. Namun anehnya Ratawan justru bersikap murah hati. Ia berkata bahwa ia tidak peduli. Kedua orang itu saling memandang dan tersenyum bahagia. Namun sekarang mereka berdua masih belum bisa bersama. Nabon tidak bisa mengungkapkan identitas aslinya di depan paramet dan sekretaris wanita. Ini juga berarti mereka berdua tidak bisa sering bertemu. Ratawan tiba-tiba berkata bahwa hari ini ia akan menghabiskan sepanjang hari bersama Nabon. Semakin mengenal Ratawan, Nabon semakin teguh dengan tekadnya untuk melewati segala kesulitan demi bisa bersama Ratawan. Ia sangat menghargai waktu kebersamaan mereka. Dalam alunan nyanyian merdu Ratawan, Nabon pun tertidur lelap. Melihat Nabon yang sedang tidur, Ratawan kembali menunjukkan wajah sedih. Sejak mereka bertemu, hidup Nabon hanya dipenuhi masalah bertubi-tubi. Ratawan tidak ingin egois lagi. Begitu sampai di rumah, ia langsung mengambil sejumlah besar uang untuk diberikan kepada orang-orang yang dikirim Nabon untuk melindunginya, agar mereka berhenti bekerja. Jelas sekali ia ingin memutuskan hubungan dengan Nabon. Melihat Son membawa koper kembali untuk menemuinya, Nabon sangat bingung. Ia ingin Ratawan sendiri yang memberitahu alasannya. Malam itu juga ia langsung menemui Ratawan. Melihat yang datang adalah Nabon, Ratawan baru tenang. Ratawan tidak menyangka Nabon akan datang mencarinya di tengah malam. Nabon bertanya pada Ratawan kenapa ia mengusir Son dan yang lainnya. Ratawan menjelaskan bahwa ia sangat menjaga kehormatan. Jika setiap hari ada beberapa pria mengelilinginya, ia takut akan menjadi bahan omongan orang. Nabon kembali menanyakan kenapa nomor teleponnya dihapus. Ratawan mencari-cari alasan, namun alasan yang dibuat-buat seperti itu bahkan anak kecil pun tidak percaya. Tindakan Ratawan seolah memberitahu Nabon bahwa ia masih belum bisa melupakan Paramet. Ratawan juga tidak menyangkal. Ia ingin menggunakan cara ini agar Nabon pergi. Nabon, meski sakit hati, juga tidak ingin memaksa. Jika Ratawan benar-benar tidak mencintainya, maka sebaiknya katakan saja secara langsung, jangan menghindar seperti menghindari penyakit.
Ia juga punya harga diri. Mereka berdua masih saling tarik-menarik di dalam kamar. Tak disangka Paramed sudah sampai di bawah. Ia melihat bayangan dua orang di jendela, lalu buru-buru naik. Saat Nabon sedang menunggu jawaban dari Ratawan, Paramed mengetuk pintu kamar. Ratawan mendorong Nabon ke kamar mandi. Paramed masuk, melihat sekeliling tapi tidak melihat siapa-siapa, lalu bertanya pada Ratawan siapa orang yang tadi di kamar. Ratawan berbohong bahwa itu pembantu yang datang mengantarkan baju. Paramed sedikit curiga, namun tiba-tiba Ratawan maju memegang tangannya dengan nada lembut yang belum pernah ada, berkata ingin memulai lagi dengannya. Mendengar itu, wajah Nabon langsung berubah, kekecewaan jelas terlihat di wajahnya. Paramed terkejut. Ternyata pagi tadi Ratawan sudah menemukan bukti penggelapan dana perusahaan olehnya dan mengancamnya untuk menceraikannya. Kini melihat Ratawan yang tiba-tiba berubah, ia langsung percaya. Setelah Paramed pergi, Nabon juga keluar dari kamar mandi. Ia paham bahwa ucapan Ratawan tadi adalah jawaban untuknya. Sikap dingin Ratawan membuat hati Nabon benar-benar hancur. Paramed percaya pada ucapan Ratawan. Malam itu ia ingin bermesraan dengan Ratawan. Ratawan dengan tegas menolak Paramed, mengingatkan agar ia menjaga sikap dan ucapannya, memperingatkan bahwa mereka sudah bercerai. Ratawan tidak hanya tidak mengakui ucapannya semalam, tapi juga mengusir Paramed. Manbu menunggu lama tapi ayahnya tidak kunjung menjemput, ia pun menelepon Nabon. Saat Nabon membawa makanan ringan, Paramed sudah lebih dulu datang dan sedang bermain dengan Manbu. Melihat itu, Nabon hanya bisa pergi. Dalam perjalanan pulang, ia bertemu Ratawan. Melihat satu sama lain, keduanya sangat terkejut. Nabon memberikan makanan ringan pada Ratawan, memintanya untuk diberikan pada Manbu. Tak disangka, Ratawan menolak mentah-mentah. Ia berharap Manbu bisa melupakan Nabon. Mendengar itu, Nabon tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Ia mengira mulai sekarang mereka berdua tidak akan ada hubungan lagi. Tak disangka, takdir sudah mengatur mereka untuk tetap bersama. Untuk membalas dendam pada Ratawan, Paramed membocorkan ke media bahwa Ratawan berselingkuh sebelum menikah. Keluarga Ratawan sangat menjaga kehormatan. Paramed ingin menggunakan cara ini untuk memaksa Ratawan kembali padanya. Benar saja, ibu Ratawan percaya pada gosip itu dan mulai menanyai Ratawan. Ratawan berkali-kali meyakinkan ibunya bahwa ia sama sekali tidak pernah melakukan hal yang merusak kehormatan keluarga. Akhirnya ibunya percaya pada Ratawan. Nabon segera melihat berita tentang sekretaris wanita yang menyindir Ratawan, bahwa di luar tampak lembut tapi di belakang ternyata liar. Nabon menatap sekretaris wanita itu dengan wajah tidak senang, menyatakan bahwa pasti ada orang yang sengaja menyebarkan berita itu. Sekretaris wanita berkata ada seseorang yang biasa menulis artikel pesanan. Orang itu sangat dekat dengan Paramed. Nabon tahu Paramed sedang berada di hotelnya, ia ingin segera menemuinya. Untung Fatai dan Son datang tepat waktu untuk mencegah Nabon bertindak gegabah. Untuk membantu Ratawan memulihkan nama baiknya, saat sekretaris wanita lengah, Nabon diam-diam menggunakan ponselnya untuk mengirim pesan mengundang Paramed. Setelah membaca pesan itu, Paramed sangat senang dan langsung menemui sekretaris. Mereka memang sudah punya hubungan dekat sejak lama. Jadi dengan cepat mereka bersama. Seluruh siaran langsung ini diam-diam direkam oleh para pria. Nabon meminta Fatai mengedit video, hanya menyisakan wajah Paramed. Setelah itu, Nabon membawa video yang sudah diedit itu ke wartawan yang dulu menulis fitnah tentang Ratawan. Nabon sudah menyelidiki latar belakang wartawan itu. Ia menggunakan hal ini untuk mengancam agar wartawan itu segera mengklarifikasi berita fitnah tentang Ratawan. Begitu keluar dari kantor berita, Nabon melihat Ratawan berjalan ke arahnya. Ratawan tidak menyangka bertemu Nabon di sana. Setelah saling menyapa, Ratawan berniat pergi. Nabon tahu tujuan Ratawan ke sana, ia sudah menyelesaikan masalah itu. Tak mungkin membiarkan Ratawan sia-sia. Ratawan khawatir jika mereka berdebat dan dilihat orang lain akan menimbulkan gosip, jadi ia menurut naik ke mobil Nabon. Nabon menasihati Ratawan agar tidak bertindak gegabah. Beberapa hal seiring waktu akan terlupakan. Tapi masalah ini menyangkut kehormatan keluarga, bagaimana mungkin Ratawan tidak cemas? Beberapa hal, sekali dipilih harus siap menanggung akibatnya.
Nabon masih memikirkan pilihan Ratawan pada Paramet. Ratawan menebak pasti ini ada hubungannya dengan Paramet. Nabon tidak bicara terus terang pada Ratawan urusan rumah tangga orang lain ia tidak mau ikut campur agar tidak merepotkan diri sendiri. Ratawan tidak tahan dengan nada sinis Nabon. Ia ingin turun dari mobil, tapi pintu mobil tidak bisa dibuka. Nabon refleks ingin membantu, tapi tanpa sengaja menyentuh Ratawan. Meski Ratawan sudah pergi, ia tanpa sengaja meninggalkan dompet di mobil Nabon. Keduanya mengira tidak akan bertemu lagi, tapi sepertinya takdir selalu mempertemukan mereka. Melihat Nabon tiba-tiba muncul di kamar mantan suaminya, Ratawan sangat penasaran. Nabon tidak ingin menjelaskan. Jika Ratawan merasa ada masalah, silakan panggil orang untuk menangkapnya. Ratawan tidak bermaksud begitu. Sekarang ia sudah mengelola hotel itu, jika Nabon ada keperluan bisa langsung mencarinya, tidak perlu mengambil risiko seperti ini. Nabon baru menjelaskan tujuannya ke sana. Paramet pernah menipu adik perempuan Fatai dan menjualnya ke sindikat perdagangan manusia. Sebelum menghilang, ia pernah muncul di kamar ini. Jadi Nabon ingin mencari petunjuk. Saat itu Paramet sedang menuju kamar itu. Nabon mendapat kabar dan buru-buru membawa Ratawan pergi. Lewat pintu belakang sebelum ketahuan Paramet. Nabon ingin mengingatkan Ratawan agar hati-hati pada Paramet. Tapi Ratawan memotong ucapannya. Karena terlalu sering perhatian ditolak, Nabon juga tidak ingin memaksakan diri lagi. Setelah mencari kemana-mana, Nabon hanya menemukan foto Paramet dan seorang gadis. Tidak menemukan petunjuk lain. Di mobil, Nabon melihat dompet Ratawan. Ia pun menghubungi Ratawan. Belum sempat bertemu, Ratawan sudah terkena tumpahan sup panas oleh pelayan. Saat Ratawan hendak ganti baju, ia tanpa sengaja menyelamatkan mantan istri Nabon di ruang sauna. Mendengar kabar itu, Nabon buru-buru ke rumah sakit. Untungnya penanganan cepat. Nabon mengira mantan istrinya pasti gila sampai mengatur suhu setinggi itu. Ratawan merasa ada yang sengaja menargetkan mantan istri Nabon. Mendengar itu, Nabon tiba-tiba teringat sesuatu, ia mengembalikan dompet pada Ratawan. Mantan istri Nabon tidak punya keluarga di sini. Nabon ingin tinggal merawatnya, Ratawan pun pergi sendirian. Saat menjenguk mantan istri Nabon, Ratawan melihat pemandangan yang membuatnya sakit hati. Nabon menyatakan pada mantan istrinya bahwa meski sudah lama berpisah, cintanya tak pernah berubah. Mantan istri Nabon sangat senang, ia ingin kembali. Kali ini ia benar-benar ingin Nabon kembali padanya. Nabon ingin mantan istrinya pergi ke luar negeri dulu. Setelah urusan di sini selesai, ia akan menyusul. Mantan istri Nabon setuju dengan wajah manis. Melihat orang yang dicintai memeluk wanita lain, hati Ratawan sangat perih. Ia tidak tahu bahwa Nabon melakukan itu hanya agar mantan istrinya tidak terlibat dan membuat segalanya rumit. Hanya dengan berkata seperti itu, ia bisa menenangkan mantan istrinya. Tak lama kemudian, mereka bertemu lagi. Sekretaris wanita menggandeng Nabon dengan bangga menyapa Ratawan. Paramet menarik Ratawan ke sisinya, tak mau kalah, bersumpah akan mencintai Ratawan seumur hidup. Nabon menatap dingin pemandangan itu. Ratawan tiba-tiba berbalik membantu Paramet membetulkan baju, sengaja menunjukkan kemesraan suami istri agar Nabon cemburu dan pergi. Demi benar-benar memiliki Nabon, sekretaris wanita diam-diam memasukkan obat ke gelas anggurnya, tapi Nabon hanya mencium dan langsung tahu ada yang aneh. Ia pura-pura meminum habis, ingin tahu apa tujuan sekretaris wanita. Ia tidak tahu bahwa Paramet juga sedang berencana jahat pada Ratawan, diam-diam memasukkan obat ke jus jeruk Ratawan. Ratawan tanpa curiga meminum habis. Sekretaris wanita sengaja mendekati Nabon, bicara dengan nada menggoda. Suasana tiba-tiba terpotong oleh telepon. Nabon tidak peduli dan langsung mematikan. Yang menelepon adalah Ratawan. Ia ingin bertanya sesuatu pada Nabon. Ratawan hendak menelepon lagi, tapi tiba-tiba merasa pusing. Saat ia ingin beristirahat, Paramet masuk. Ia terus mendekati Ratawan. Ratawan berusaha melawan, tapi tubuhnya sudah lemas. Saat sekretaris wanita hendak melangkah lebih jauh pada Nabon, ia langsung membongkar tipu muslihatnya. Ia berkata pada sekretaris wanita bahwa ia hanya memanfaatkannya, tidak pernah punya perasaan. Demi kelancaran rencananya, Nabon kembali merayu sekretaris wanita.
Setelah kembali, Nabon baru sadar ada panggilan tak terjawab dari Ratawan. Ia langsung menelepon balik. Paramet hendak menutup telepon, tapi karena sibuk dengan Ratawan, tanpa sengaja menekan tombol jawab. Teriakan minta tolong Ratawan terdengar jelas di telinga Nabon. Saat Paramet melepas baju, Ratawan berusaha kabur ke kamar mandi. Paramet butuh waktu lama untuk menemukan kunci. Saat itu Ratawan sudah pingsan. Paramet menggendong Ratawan ke ranjang. Saat hendak memotret mereka berdua untuk mengancam Ratawan, Nabon datang tepat waktu. Begitu masuk, Nabon langsung mengusir Paramet. Paramet beralasan itu rumahnya, ingin mengusir Nabon, tapi malah dipukul hingga mimisan. Nabon segera memeriksa keadaan Ratawan. Paramet hendak melawan, tapi langsung dikunci oleh Nabon. Ia memperingatkan Paramet jika berani menyentuh Ratawan lagi, ia akan membuat hidup Paramet lebih buruk dari mati. Di bawah tekanan, Paramet hanya bisa menahan diri. Dokter mendiagnosis Ratawan pingsan karena minum obat tidur. Saat itu Nabon baru sadar bahwa ucapan Ratawan tentang kembali pada Paramet hanyalah kebohongan. Begitu sadar, Ratawan langsung dibongkar oleh Nabon. Melihat Ratawan tidak menjawab, Nabon dengan tegas menyatakan, meski Ratawan membangun tembok setinggi apapun, pada akhirnya ia akan masuk ke hati Ratawan. Ucapan ini membuat Ratawan marah. Nabon sepertinya lupa bahwa ia masih punya pacar yang menunggu di rumah. Menghadapi pertanyaan Nabon, Ratawan berharap ia tidak mengecewakan wanita itu. Nabon bingung, tidak tahu apa maksud Ratawan. Ratawan tidak menjelaskan, hanya berkata mereka tidak perlu lagi berurusan. Urusannya akan ia selesaikan sendiri. Setelah itu, Ratawan pergi. Sang direktur mengajak sekretaris makan. Sekretaris langsung suka dengan meja dekat jendela. Pelayan datang memberitahu bahwa meja itu sudah dipesan. Tak disangka Ratawan datang, ternyata ia yang memesan meja itu. Ratawan berkata siapa cepat dia dapat, tapi sekretaris merasa punya Nabon di belakangnya. Jadi bersikap sombong pada Ratawan, lupa diri. Nabon tidak ingin ribut dengan Ratawan, jadi mengalah dan pindah meja. Akhirnya, Ratawan dan Nabon duduk berhadapan. Nabon mengambil buah, tersenyum pada sekretaris. Sekretaris manja meminta Nabon memakaikan kalung, Nabon dengan senang hati melakukannya. Ratawan diam-diam memperhatikan mereka, melihat Nabon menerima ciuman manis dari sekretaris, Ratawan sangat marah. Setelah duduk, Nabon diam-diam melirik ke arah Ratawan, saat itu Ratawan sudah sangat kesal. Begitu Nabon pergi, sekretaris langsung memamerkan kalung emas pada Ratawan. Ratawan tidak peduli pada wanita bodoh itu. Pelayan datang memberitahu Ratawan bahwa mobilnya menghalangi jalan orang lain. Saat Ratawan keluar untuk memindahkan mobil, ia sadar itu hanya trik Nabon. Tujuannya ingin bertemu empat mata dengan Ratawan. Ternyata, belum lama ini Nabon mendengar dari sepupu Ratawan bahwa alasan Ratawan ingin putus dengannya hanya karena tidak ingin Nabon terus terluka karenanya. Nabon baru paham perasaan Ratawan. Ia tidak peduli penolakan Ratawan, sekali lagi mengirim Son dan tim untuk melindungi Ratawan. Nabon membawa Ratawan naik perahu, lalu menunjukkan beberapa foto, bertanya apakah Ratawan pernah melihat orang di foto itu. Ia curiga orang itu adalah penculik Jira. Setiap hari banyak orang keluar masuk hotel, Ratawan sama sekali tidak ingat. Karena baru saja emosi, Ratawan tidak ingin bicara dengan Nabon. Dalam perjalanan pulang, mesin tiba-tiba mati. Ratawan ingin membantu Nabon, tapi malah terjatuh di tangga. Nabon membawa Ratawan yang terluka ke kamarnya, ingin membantu mengoleskan obat, tapi Ratawan menolak. Namun, bagaimanapun juga Ratawan tidak bisa mengoleskan obat sendiri. Nabon tidak tega, meski ditolak, tetap ingin membantu. Agar Ratawan tidak khawatir, ia bahkan menutup matanya. Tindakan lembut Nabon membuat Ratawan tertawa. Dengan bimbingan Ratawan, Nabon berhasil mengoleskan obat. Tapi saat berdiri, ia kehilangan keseimbangan dan mereka berdua jatuh ke ranjang. Ratawan tiba-tiba mencium Nabon. Setelah bangkit, tatapan Ratawan pada Nabon sedikit gugup. Nabon benar-benar bingung dengan tindakan Ratawan. Ia bertanya apa maksud Ratawan. Mulut bilang ingin ia pergi, tapi tindakan seperti ingin menahan. Tidak tahan dengan pertanyaan Nabon, Ratawan berbalik dan lari.
Setelah melepas penutup mata, Nabon baru sadar Ratawan sudah pergi. Nabon mengejar keluar, Ratawan berbalik menghadapnya, berharap Nabon bisa melupakan kejadian tadi. Nabon salah paham, mengira Ratawan masih memikirkan Paramet. Ratawan menggeleng, berarti hanya karena anak. Karena Manbu dipengaruhi Paramet, ia pikir Ratawan akan menikah lagi dan tidak butuh Manbu. Jadi ia sangat menentang ibunya menikah lagi. Ratawan tidak ingin anaknya sedih, jadi terus menghindari Nabon. Jika karena anak, Nabon memilih menghormati keputusan Ratawan. Nabon tiba-tiba menghilang, membuat sekretaris khawatir. Ia nekat masuk ke kantor Nabon, melihat foto perahu di rak, lalu bertanya pada staf dan tahu itu perahu pribadi Nabon. Ia langsung pergi ke dermaga. Nabon mengantar Ratawan kembali ke dermaga. Tepat saat itu ia melihat sekretaris dan menyuruh Ratawan cepat naik mobil. Ia langsung menghubungi Son di jembatan untuk mencegah sekretaris. Nabon belum mendapat informasi apapun dari sekretaris, ia khawatir sekretaris curiga, jadi memberinya mobil mewah. Sekretaris langsung luluh, melupakan Nabon yang telah meninggalkannya. Gadis bernama Bungan baru magang 3 hari sudah ingin jadi karyawan tetap. Sekretaris khawatir Bungan akan merebut hati bosnya, jadi langsung menarik Bungan. Nabon membela Bungan, bilang ia hanya ingin mencari uang untuk keluarga. Bungan langsung setuju, tapi sekretaris masih belum tenang, karena ada gadis cantik seperti itu selalu di dekat Nabon. Nabon langsung menyuruh sekretaris ke bagian HRD. Sekretaris masih ingin membujuk, tapi Nabon sudah bulat. Karena memang sudah kenal Nabon, kehadirannya memang diatur Nabon, tujuannya untuk mencari jaringan perdagangan manusia. Saat sekretaris tahu bosnya menahan Bungan hanya untuk dijual ke sindikat, ia sangat senang. Nabon mengeluh belum menemukan pembeli. Sekretaris langsung terjebak, bilang ia tahu orangnya. Sekretaris yakin Nabon hanya mencintainya. Ratawan merasa ini berbahaya, tapi ini satu-satunya cara mendekati sindikat. Meski tahu mereka tidak bisa bersama, tapi saat Ratawan sedikit ceroboh, Nabon langsung menggendongnya. Setelah itu, ia dengan perhatian membersihkan luka di kaki Ratawan. Ratawan sangat terharu, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Sekretaris ingin membawa anak buah bersama Nabon mencari uang. 2 orang ini, satu adalah sepupu yang pernah mengkhianati Nabon, satu lagi pembunuh yang mengejar Ratawan. Mereka tahu identitas asli Nabon. Saat Nabon menoleh, mereka sangat ketakutan. Setelah itu, mereka memberitahu sekretaris bahwa Nabon adalah pemilik pulau. Sekretaris tidak percaya, tapi saat membawa kalung pemberian Nabon ke toko emas, staf bilang itu palsu. Saat itu, sekretaris baru sadar selama ini ditipu Nabon. Untuk balas dendam, sekretaris memutuskan mencelakai Ratawan, ingin menjual Ratawan ke sindikat dengan harga tinggi. Mendengar itu, Paramet bilang, sekretaris sudah gila. Tapi saat sekretaris bilang akan berbagi uang, Paramet langsung setuju tanpa pikir panjang. Tak peduli Ratawan adalah ibu anaknya. Paramet belum tahu cara menipu Ratawan, tapi Ratawan sendiri menelepon. Ingin mencari informasi tentang jaringan perdagangan manusia dari Paramet, jadi mengajaknya bertemu. Ia sengaja menumpahkan jus ke Paramet agar Paramet masuk toilet. Saat Paramet pergi, ia buru-buru memeriksa ponsel Paramet, tapi Paramet sudah menghapus semua informasi penting. Kembali ke meja, Paramet meminta Ratawan menghadiri pesta sebagai ibu Manbu. Ratawan setuju demi anaknya, tak tahu itu pesta yang diadakan Nabon untuk menyambut bos sindikat Tuan Li. Nabon berencana bekerja sama dengan polisi untuk menangkap seluruh jaringan. Tapi saat melihat sosok cantik di pintu, wajahnya langsung berubah. Sekretaris memperkenalkan Ratawan pada Paramet dan Tuan Li. Tuan Li menatap Ratawan dengan mata penuh nafsu, berkata jika bisa mendapatkan wanita secantik itu, ia rela membayar 3 kali lipat. Paramet memperkenalkan Ratawan pada Tuan Li. Tuan Li menatap Ratawan dengan tatapan cabul. Ratawan tetap sopan tapi menjaga jarak. Nabon terus mengawasi Ratawan, ingin segera membawanya pergi. Tak disangka Paramet menjual Ratawan ke sindikat. Tapi Ratawan yang cerdas menyadari Tuan Li adalah bagian dari jaringan itu. Ia pun mencari informasi tentang Jira. Saat ke toilet, Nabon tiba-tiba muncul dan menarik Ratawan.
ia menyuruh Ratawan tidak ikut campur, berharap Ratawan segera pergi. Ratawan bilang ia punya petunjuk tentang Jira, ingin membantu Nabon, tapi Nabon tetap ingin Ratawan pulang. Ratawan keras kepala, tetap ingin mencari tahu keberadaan Jira. Saat kembali, ia tahu Tuan Li sudah pergi. Yang menunggu hanya Paramet dan rekannya. Minumannya sudah diberi obat oleh Paramet. Saat itu, Nabon membawa Bungan ke kamar Tuan Li sesuai rencana, tapi Tuan Li sudah kabur. Jelas rencana mereka terbongkar. Khawatir pada keselamatan Ratawan, Nabon buru-buru kembali ke aula. Ia diberitahu bahwa Ratawan sudah pergi dan dibawa Paramet. Saat itu, Ratawan sudah dibawa Paramet ke mobil. Saat Nabon mengejar, mobil sudah menghilang. Ia langsung menghentikan motor dan terus mengejar. Tuan Li memerintahkan anak buahnya menangkap Nabon. Meski melawan, Nabon tetap kalah. Ratawan dibawa ke villa di pinggiran kota, semua gerak-gerik mereka diawasi Jira, wanita yang disekap. Saat semua orang sibuk memadamkan api yang sengaja dibuat Jira, ia masuk ke kamar dan membangunkan Ratawan. Melihat Jira, Ratawan sangat terkejut karena semua orang sedang mencarinya. Saat tahu Paramet menjualnya, Ratawan sangat ketakutan. Tapi ini bukan saatnya mencari tahu alasannya, mereka harus segera kabur. Dua wanita baik hati ini ingin menyelamatkan semua wanita lain yang disekap, tapi baru keluar sudah dihadang Tuan Li dan anak buahnya. Paramet ketakutan, ingin membela diri, tapi dihalangi Tuan Li. Sejak awal, sekretaris wanita itu sangat membenci Ratawan karena Nabon. Sekretaris ingin menyerang Ratawan, tapi dihalangi Tuan Li. Karena Ratawan adalah harta berharganya. Ratawan dan para wanita lain dikurung bersama. Sekretaris senang menerima uang. Tak tahu Paramet juga menjualnya. Tak lama, ia juga dikurung bersama Ratawan. Tak disangka, Nabon diam-diam mengikuti jejak mereka, mendapat kunci dan membuka pintu. Melihat Nabon, semua terkejut. Saat Nabon membawa semua orang kabur, sekretaris berteriak memberitahu posisi mereka, lalu lari kembali. Nabon tak mau menyelamatkan orang yang cari mati. Karena bergerak bersama-sama mudah ketahuan, Nabon menyuruh Ratawan dan Jira membawa yang lain pergi dulu. Ia akan mengalihkan perhatian Tuan Li. Tapi Tuan Li sudah memasang jebakan di mana-mana. Meski hebat, Nabon tetap tertangkap. Ia melempar senjata saat hendak melawan. Ratawan tiba-tiba muncul memukul penjahat dengan tongkat. Ternyata Ratawan tak tega meninggalkan Nabon sendirian, jadi kembali mencarinya. Mereka berdua berhasil kabur ke jalan besar, tapi dihadang Tuan Li. Ia memerintahkan mengikat tangan Nabon. Ratawan setuju ikut Tuan Li asal Nabon dilepaskan. Nabon dilempar ke sungai. Demi Ratawan ia berusaha menyelamatkan diri. Dengan perahu, Nabon mengejar seperti macan. Dari jendela, Ratawan melihat Nabon. Tahu apapun yang terjadi, Nabon tak akan meninggalkannya. Nabon memotong jalan mobil Tuan Li. Tuan Li menodongkan pistol, tapi Ratawan menyerang. Saat Nabon hendak menolong, Ratawan sudah ditangkap Tuan Li. Ia mengancam Nabon agar meletakkan senjata. Ratawan menggigit tangan Tuan Li. Ia melepaskan. Ratawan lari ke Nabon. Tuan Li menembak. Nabon menahan peluru untuk Ratawan. Saat hendak menembak lagi, Fatai dan polisi datang. Tuan Li ditangkap. Nabon diselamatkan. Di tempat lain, Paramet tahu ditipu Tuan Li dengan uang palsu, kembali mencari Tuan Li, malah bertemu sekretaris. Sekretaris dendam karena dijual Paramet. Saat bertengkar, Paramet tewas. Sebelum meninggal, Paramet mengaku pada Ratawan bahwa dialah yang menyuruh Jira untuk menguasai harta. Akhirnya sekretaris juga ditangkap polisi. Setelah semua bahaya berlalu, Ratawan memutuskan menyatakan cinta pada Nabon. Tapi ia malah melihat Nabon bersama mantan istrinya. Ia sangat sedih dan menyalahkan diri sendiri. Ia ingat saat Nabon pernah menyatakan cinta pada wanita itu dan berjanji memulai lagi. Kecewa, Ratawan pergi. Tak tahu semua itu hanya salah paham. Hari itu Ratawan hanya mendengar setengah percakapan Nabon dan mantan istrinya lalu pergi dengan sedih. Nabon sudah menjelaskan pada wanita itu bahwa ia dulu sempat tak percaya cinta. Tapi kini ada wanita yang membuatnya ingin melindungi seumur hidup. Mantan istrinya menyesal meninggalkan Nabon. Saat tahu Nabon terluka, ia datang menjenguk sebagai teman. Sampai sembuh, Nabon tak bisa menghubungi Ratawan. Saat mendengar kabar, ia tahu Ratawan akan ke Inggris mencari Manbu.
Hotel sudah dikelola sepupunya, artinya Ratawan mungkin tak akan kembali. Sejak mengenal Ratawan, Nabon selalu merasa Ratawan jauh dan sulit dijangkau. Ia tak pernah bisa mengendalikan hubungan mereka. Meski menyesal, Nabon tak ingin kehilangan harga diri. Ia kembali ke pulau mengurus bisnis sarang burung walet. Tapi sejak itu, senyum menghilang dari wajahnya. Jira memberikan baju baru pada Nabon, memintanya memakainya di acara pertunangan dengan Fatai. Nabon masuk kamar, melihat segelas susu merah muda di meja, mengira itu dari Bibi Lieng rasanya sangat familiar. Ternyata yang bertunangan adalah dirinya sendiri. Ia marah dan pergi, tapi saat tahu Ratawan nekat pergi di tengah badai, ia tetap mencarinya ke laut. Mendengar namanya dipanggil, Nabon menoleh. Ratawan tersenyum padanya. Ia kira ini momen bahagia, tapi Nabon malah membatalkan pertunangan. Saat Nabon menoleh lagi, Ratawan sudah turun ke laut. Ia buru-buru menarik Ratawan, memarahinya. Ratawan melepaskan tangan Nabon, terus berjalan. Tapi ia yakin apapun yang terjadi, Nabon tak akan membiarkannya terluka. Nabon tak bisa membantah, akhirnya membawa Ratawan pulang. Nabon masih kesal karena Ratawan meninggalkannya ke luar negeri. Tak tahu perjalanan itu justru membuat Ratawan tahu kebenaran dari mantan istri Nabon. Setelah tahu ia salah paham, Ratawan berencana kembali mencari Nabon. Tapi Nabon tak mudah memaafkan. Ratawan melepas cincin dan hendak pergi. Tapi Nabon menariknya dan menciumnya. Ternyata orang yang saling mencintai hanya butuh satu ciuman untuk menghapus semua amarah dan keraguan. Manbu sangat menyukai Nabon. Jadi tidak menolak saat Nabon jadi ayah tirinya. Ratawan kira ia akan bahagia selamanya bersama Nabon. Tapi suatu hari, ia melihat Nabon bersama wanita lain. Ia marah dan pulang ke rumah ibunya. Nabon mencari Ratawan ke seluruh pulau, akhirnya menemukannya di Menara Pandang. Ratawan memberi Nabon kesempatan menjelaskan. Nabon minta maaf tapi tak bisa bicara jelas. Saat itu terdengar suara tembakan. Nabon khawatir pencuri kembali mencuri sarang burung walet. Ia menyuruh Ratawan menunggu dan pergi bersama Son. Ternyata Fatai mengejar penjahat ke pulau. Wanita itu adalah saksi penting yang harus dilindungi Nabon. Kini penjahat sudah tertangkap. Tugas Nabon selesai. Akhirnya ia bisa menjelaskan segalanya pada Ratawan. Ratawan mengingat perjalanan mereka. Setiap kali ia dalam bahaya, Nabon selalu datang menolong. Ia menyesal pernah meragukan cinta Nabon hanya karena wanita asing. Ratawan bahagia dalam pelukan Nabon. Setelah melewati banyak cobaan, akhirnya mereka memutuskan bersama selamanya. Tak lama kemudian, keluarga kecil mereka akan kedatangan anggota baru. Dan film pun berakhir di sini.